Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Siapa yang udah hadir hari ini? Bertiga. Seluruhnya ada berapa orang? 19 orang. Sebelum memulai pembelajaran bisa berdoa dulu. Siapa kayaknya? Berdoa biasa aja, yang pendek. Dalam hati berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih. Siapa namanya? Khalifah. Khalifah. Bagus ya namanya. Pemimpin tuh artinya Khalifah. Nah, untuk materi sekarang Teteh akan membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Nih, di sini Teteh akan membahas tentang sholat Jumat. Ada materinya tuh tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ada nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. Ada ketentuan sholat Jumat. Ada ketentuan khutbah Jumat dan juga praktek khutbah Jumat. Biasanya kalau Jumat lebih ininya ke cowok ya, karena dia cewek ini. Para cewek sholat Jumat. Cowoknya ada yang bolong-bolong nggak sholat Jumat? Iya. Kenapa? Puja Pierre. Bolong-bolong. Siapa ini? Anak TikTok banget ya kamu. Nah, di dalam sholat Jumat kita akan mengetahui tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ada yang bisa baca nggak itu pengertian sholat Jumat? Siapa yang mau baca? Fitian. Siapa? Angkat tangan, dapat hadiah nanti di akhir dari Teteh. Alma. Nah, Toto. siapa namanya? Hariannya yang surprise. Dia yang lainnya? Enggak, yang artinya doang. Sama Arabnya boleh, gak apa-apa semuanya. Jumat adalah salah satu di hari Jumat. Kewajiban sholat Jumat. Ini simpel. Nah, jadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah. Yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat juga hukumnya fardu ain. Kewajiban sholat Jumat juga ada dalam Al-Quran yang tadi. Nanti Teteh bacain ya suratnya. Nah, mengenai sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Siapa yang asal? Jamil. Selain gak mungkin ya sholat Jumat dilaksanainnya hari Senin, hari Selasa. Kalau hari Senin mau upacara bukan Jumatan, bener gak? Nah, terus hukumnya sholat Jumat itu apa Ibu? Hukumnya sholat Jumat itu fardu ain untuk laki-laki. Ada yang tahu fardu ain itu apa? Wajib. Jadi hukum sholat Jumat itu bagi laki-laki wajib. Ibu kenapa cenah hanya bagi laki-laki, bagi perempuan bisa enggak? Bisa, akan tetapi syarat-syarat yang ditentukannya lebih kepada laki-laki. Terus ada Quran surat Al-Jumu'ah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi udah waktunya sholat Jumat mah segala kegiatannya, segala apapun aktivitas yang dilakuin harus diperhatikan. Jadi berangkat ke masjid. Ini mah lebih fokusnya pada cowok ya, laki-laki, karena laki-laki itu berkewajiban untuk pergi sholat Jumat. Gimana? Paham nggak mengenai
kotak. Nah, ada kan yang wajib suka nyediain nasi kotak? Nah, itu kan termasuk rezeki kalian jika kalian melaksanakan sholat Jumat. Kalau nggak melaksanakan sholat Jumat, nggak mungkin kebagian nasi kotak kan? Nah, yang kedua, yang pertama, menjalin kesatuan dan kerukunan sesama muslim. Ada yang tipe ya? Tulisnya sesama. Nah, jadi yang pertama menjalin kesatuan dan kerukunan. Jadi kan kalau sholat Jumat mah semua umat muslim bertemu. Semua umat muslim bertemu di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi lebih banyak silaturahmi, banyak ngobrol sama sesama saudara, sama orang lain gitu. Jadi sesama muslim. Jadi kerukunannya lebih terjaga. Terus yang kedua, memberikan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat, sama seperti nomor 1. Yang ketiga, selalu mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi jika kita senantiasa bersalat Jumat atau melaksanakan kewajiban kita itu tuh senantiasa bertakwa kepada Allah. Terus boleh apa? Bohong. Cacar. Yang keempat, sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Kalau yang laki-laki sholat Jumat niatnya buat apa? Nasi kotak. Selain nasi kotak nih, kalau nggak ada yang ada nasi kotaknya ya nekatkan bubur. Nggak ada gitu yang alasannya lebih ini kayak mendapat ridho Allah yang kayak gitu. Kalian terlalu jujur rupanya ya. Nah, jadi melaksanakan sholat Jumat sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Jadi tabungan kalian untuk di akhirat. Ketika di dunia kalian bisa bersilaturahmi dengan orang lain, begitupun di akhirat. Terus melatih untuk hidup disiplin. Melatih untuk hidup disiplin. Nah, jadi kalau kita punya ini nih, Pak, di sini pada disiplin nggak? Enggak. Kenapa nggak pada disiplin? Nilai positif dalam sholat Jumat salah satunya disiplin. Disiplinnya apa? Disiplin aturan, disiplin waktu. Kalau sholat Jumat di masjidnya nggak berisik, pokoknya mah nggak nakal. Itu teh merupakan disiplin dalam sholat Jumat. Paham nggak mengenai nilai-nilai positifnya? Oke, kita lanjut kepada yang ketiga. Ketentuan sholat Jumat. Nah, jadi yang gimana aja sih yang selalu sholat Jumat itu? Yang pertama ada syarat wajib sholat Jumat Islam. Siapa di sini yang agamanya selain Islam? Toto. Jangan seperti itu kan, Islam bukan Islam. Nah, kalau Islam berarti jangan mengejek sesama teman. Nah, jadi syarat wajib sholat Jumat itu salah satunya adalah beragama Islam. Kalau agama Kristen gimana Bu? Agama Hindu gimana Bu? Bisa gak sholat Jumat? Tidak, kan syarat wajibnya juga harus beragama Islam. Tidak boleh. Terus balik, Bu. Terus balik, ada yang tahu batasan balik perempuan sama laki-laki berapa? Berapa? Perempuan berapa? 9 tahun. Nah, pintar. Tangan. Syarat wajib sholat Jumat yang kedua adalah balik. Kalau perempuan 9 tahun batas baliknya ke atas. Kalau laki-laki berapa? Berapa? 15 tahun. Di sini rata-ratanya berapa tahun? 14, 13, Kalian teh kelahiran tahun? 2009. Nah, tapi walaupun kata coklat yang laki-laki teh ya. Waalaikumsalam. Sah sholat Jumat sama sunnah sholat Jumat. Enggak. Nah, kalau udah sholat Jumat, kenapa pada ngantuk? Enggak. Lulus.
dikerjakan pada waktu zuhur, dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu dikerjakan pada waktu zuhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya ya. Pokoknya mah itu mah pada waktu zuhur. Hari Jumat. Yang ketiga, dikerjakan secara berjamaah. Double patur. Sopan, dikerjakan secara berjamaah. Nah, jadi dikerjakan secara berjamaah enggak munfarid. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah. Benar kan? Teteh nanya ke yang laki-laki karena teteh belum pernah sholat Jumat. Benar kan? Harus berjamaah? Enggak kalian satu orang sholatnya? Enggak. Nah, yang keempat, dikerjakan setelah dua khutbah. Jadi ada dua khutbah yang dilaksanakan pada sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat menggunakan pakaian yang bersih. Ya, jangan sampai pakaian yang udah main sepak bola nih penuh lumpur, penuh apa dipakai sholat Jumat. Udah apa nggak enak dipandangnya. Siapa tuh yang suka kayak gitu? Gini nih, udah harusnya gini nih. Harusnya ke diri sendiri dulu baru ke orang lain. Ke orang lain. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur kumis. Nah, sunnah sholat Jumat salah satunya memotong kuku. Nah itu teteh lupa hadisnya ada pokoknya mah yang perempuan maupun laki-laki sunnah untuk di hari Jumat memotong kuku. Nah kalau untuk laki-laki mencukur kumis, jenggot yang seperti itu pokoknya mah ya. Jadi sunnah itu teh dirapihkan. Iya. Semua sudah ada pertumbuhan pokoknya. Udah. Jangan panjang, kalian masih di bawah umur. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Parfum. Nah, memakai parfum jangan sampai udah bau. Mau deodoran langsung. Bukan parfum dengan alkoholan mah. Nah, untuk kita mau bahas itu memakai wangi-wangi. Jumat ini sebagai anak muslim Ini Jawa, tapi dilihat transkripnya ya. nang masjid lek. Iki ceritanya aku atene budal nang masjid lek. Wis siap iki lho. Aku nyari salam ambek kumplo. Budal desa ya lek. Ketemu po ya lek. Terus ngerti aku gawe salon ambek kumpul, atek takon balang, atene nang ndi. Yo, aku kan cuma kembangane lambe yo. Halah basa culo. Atek kembangane lambe balang. Ya apa maneh yo? Iku enggak ini lagi gitu. Soalnya tadi nang sekolah enggak ono sih. Pelajaran basa Jawa. Alek saiki aku sing gak ngerti basa daerah. Terutama basa Jawa. Masuk. Tumben kok awakmu lotok genah. Emangnya kembangane lambe iku artine apa? Kembangane lambe iku artine maksudnya lambene mlekok kaya kembang. Wah, mulai kembangane lambe iku yo maksudnya basa-basi. Oh iya sih. Alhamdulillah wis atene teko masjid lek. Duh, iku ono Mas Japa. Kok malah meneng-meneng nang masjid? Kok malah gak nang masjid? Ayo coba ditakoni ya lek. Mas Java, apa? Kok gak nang mlebu masjid? Gak Jumatan ta? Gak ada, aku nang kene ae wes. Aku mau mlebu masjid. Waduh, kok mlebu masjid ae gak wani lek? Apa orang muslim iku kudu sholat Jumat Mas Java. Sholat Jumat iku wajib. Iya, ngerti aku lek. Tapi aku akan mlebu masjid udah lek. Gak wani aku lek. Wati ambek sapa? Masjid iku aman kok Mas Java? Emangnya apa Mas Java? Apa kok wedi? Soalnya aku nggawa HP. Apa hubungannya ambek HP? Iku mau kan ono pengumuman teko tak nang masjid. Jarane sing nggawa HP dipotong ae. Lah aku langsung disitu katanya mlebu masjid kan aku nggawa HP. Ya apa lah aku muka dikenal ya. Mas Java iki apa sih? Enggak. Ada yang bisa nyimpulin kan dari video yang kata tadi ini ya?
Tidak. Masa mau diputar lagi? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Reja. Alifah. Nah, dari video tadi itu kan ada kenapa Mas Bapak diem aja di luar nggak masuk masjid karena apa tadi teh? HP. Karena bawa padahal yang nggak boleh itu menonaktifkan HP. Nah, jadi kalau lagi di masjid, di sini sih, kalau hari Jumat di sekolah, Iya. libur di atas, masih di atas. Emang wajib bawa HP? Bawa. Ada yang bawa, ada yang nggak. Iya. Tapi aturannya Jangan. Jangan. jangan atau boleh nih atau digunain sewaktu-waktu kalau butuh. Nah, jadi kayak dari video tadi, nah si Mas dapat tuh kenapa nggak masuk masjid karena bawa HP. Karena ada peringatan di masjidnya tuh dilarang membawa HP. Nah, terus ditemenin sama yang si Tirek tadi. Apa sih nama dikasih tahunya teh apa? Boyo. Boleh bawa HP tapi harus dinonaktifkan sementara. Jadi kalau lagi di masjid nih, enggak hari Jumat dulu, enggak sholat Jumat dulu, segala hal yang dilakukan di masjid, lagi sholat mah jangan sampai HP-nya diaktifkan apalagi lagi sholat. Kan nggak kebayang ya kalau lagi sholat terus ini ada yang nelpon mana nadanya dangdut kan nggak etis ya. Imam lagi baca Fatihah, HP bunyi kan jadi mengganggu konsentrasi orang lah. Sekarang masuk ke mau bareng bacanya. Satu, rukun khotbah Jumat yang pertama. Khotib mengucap puji-pujian kepada Allah. Dua, mengucap syahadat. Tiga, sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu kedua khutbah. Lima, doa untuk mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Nah, jadi yang pertama ada khutbah mengucap puji-pujian kepada Allah. Apa aja mengucap puji-pujian kepada Allah tuh? Yang pertama ada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam khutbah tuh para khotib tuh kayak alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, itu termasuk puji-pujian kepada mengucap pujian atau mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mengucap syahadat. Gimana cara mengucap syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, jadi khutbah itu yang pertama mengucap puji-pujian kepada Allah, kayak mengucapkan alhamdulillah ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengucapkan syahadat. Yang ketiga salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membaca salawatnya seperti apa? Hei, membaca salawat seperti apa? Membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Membaca salawat kepada Nabi? lupa saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk rukun khutbah Jumat. Jadi kalau yang lagi khotib lagi khutbah, syarat rukunnya tuh ada memberikan pujian tadi kepada Allah kayak alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu salawat itu. Yang keempat membaca ayat Al-Quran pada salah satu kedua khutbah. Jadi salah satu khutbah itu kan ada dua. Yes. Nah, jadi salah satunya itu harus ada ayat Al-Quran mengenai apa aja tema yang emang dilakuin sama khotib, dibacakan sama khotib. Mendoakan untuk mukmin dan mukminat kepada khutbah yang kedua. Nah, pada khutbah yang kedua, khotib itu melaksanakan
doa untuk yang ada doa ya kalau khutbah kedua suka ada doa nggak? Sebelum sholat Jumat? Jadi kalau udah sholat Jumat, yang kedua dilaksanakan pada akhirnya itu dilaksanain doa yang untuk mukmin dan mukminat yang untuk mukmin yang memang ada pada waktu sholat Jumat. Ya, sama. Semangat Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya aja. Ajar baca surat boy. Pada kesempatan yang mulia ini saya Siapa tadi yang bilang belajar dulu? Nanti ke depan. wasiat kepada Ibu. Nah, jangan kayak gitu ya. Harus bisa menghargai orang. Diam yang lainnya diam. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dengan cara demikian kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Tentang sholat Jumat bisa dipahami nggak? Jadi yang laki-lakinya mau melaksanakan sholat Jumat nggak? Jadi untuk laki-laki harus wajib melaksanakan sholat Jumat. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat dan kalian dapat melaksanakan sholat Jumat yang memang kewajiban kalian. Mungkin